siapa sebenarnya yang punya tanggung jawab untuk mempertahankan dan menghidupkan VTube ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar malam ini? Sehat ya? Selalu semangat. Teman-teman, hari ini dan sebenarnya kemarin dan hari ini, 2 hari ini, ada begitu banyak teman-teman yang menghubungi saya untuk menanyakan. Pertanyaannya semuanya sama. Tidak sedikit yang masih sangat positif, yang masih sangat sabar ya, menunggu, sabar, dan memberikan dukungan kepada mereka yang sedang mengusahakan supaya VTube ini cepat kembali on. Teman-teman, tapi di antara teman-teman yang bertanya, ada juga yang kemudian malah memberitahu saya, memberitahu bahwa VTube ini sudah tidak bisa diharapkan. Saya heran, mereka tahu dari mana gitu. Ada yang mengatakan dengan marah-marah bahwa tidak usah lagi nunggu VTube karena VTube sudah tidak bisa diharapkan, sudah tidak mungkin bisa on, dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin sulit dimengerti bahwa sejauh ini kita tidak pernah, atau lebih tepatnya teman-teman ya, kalau saya masih ada, teman-teman tidak pernah terkoneksi secara langsung maupun secara gamblang dengan mereka yang mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan VTube ini. Sampai-sampai ketika ditanya sebenarnya manajemen ngapain saja, saya juga bingung. Pertanyaan ini gimana jawabnya? Yang Anda maksud manajemen itu siapa? Perlu diketahui bahwa VTube ini top manajemen ya, terdiri dari pemilik dan pengurus. Kalau kita memahami bagaimana sebuah perusahaan besar diurus ya. Kalau perusahaan keluarga, apakah itu PT atau CV atau apa aja yang merupakan milik keluarga, ya biasanya jabatannya double itu. Ya dia pemilik, ya dia pengurus, ya dia pesuruh. Begitulah. Kalau perusahaan milik sendiri, milik keluarga, dan tidak punya kaitan dengan kepemilikan dari pihak keluarga lain atau pihak orang lain. Tapi kita ketahui dari dulu bahwa VTube ini bukan perusahaan keluarga kan gitu. Kita ini tahu
bahwa VTube ini milik beberapa orang, milik beberapa pihak. Pemiliknya juga sudah banyak disinggung oleh, khususnya saya juga sudah berkali-kali menyampaikan. Para leader juga sering membicarakan ini kan. Lalu pengurusnya siapa? Kita tahu semua pengurus juga dulunya CEO yang dideklar adalah Mr. Jack Koey kan. Tapi kemudian berjalannya waktu ditunjuk seorang CEO dari dalam negeri bernama Pak Prabowo. Saya dulunya sempat bingung itu apa Pak Prabowo Subianto, ternyata bukan. Yang satu gemuk, yang satu kurus kan. Apakah Pak Prabowo saat ini masih menjadi CEO, artinya masih berada di lingkaran manajemen? Nampaknya sudah tidak ya. Sudah tidak. Lalu siapa sebenarnya yang punya tanggung jawab untuk mempertahankan dan menghidupkan VTube ini? Teman-teman, saya kira teman-teman semuanya sudah punya satu titik yang dituju. Ketika teman-teman bertanya siapa yang sekarang yang bertanggung jawab, ternyata banyak yang menunjuk sebuah nama, Pak Wilbert Karimun ya. Padahal setahu saya beliau manajemen bukan, owner bukan. Dia tidak pernah ditunjuk jadi CEO kan. Dia juga tidak pernah ditunjuk jadi bawahan CEO, juga tidak pernah dideklar sebagai seorang pemilik. Saya sendiri jadi bingung ketika ditanya, kemana aja Pak Wilbert? Teman-teman, saya ingin cerita sedikit ya. Ketika sebuah perahu nyaris tenggelam dan kaptennya tidak mampu untuk mempertahankan keseimbangan, ternyata sangat bisa jadi ada seorang penumpang yang ternyata memiliki keahlian, memiliki kemampuan, pengetahuan, dan segala macam yang dibutuhkan untuk membuat kapal itu stabil kembali. Bisa jadi ada beberapa penumpang yang bisa menyelamatkan kapal itu gitu loh. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Sehingga kadang-kadang saya sedih ketika mendapati ada orang yang apakah di grup atau japri atau komen di YouTube menghujat ini itu segala macam, mau mencari kantornya, mau mencari keberadaannya. Jadi tadi sempat ada yang tanya juga hari ini, ayo ada yang mau cari Pak Wilbert gitu. Sebenarnya boleh-boleh saja menurut saya cari Pak Wilbert ya, untuk mengetahui apa yang terjadi. Tapi kemungkinan kalau mencarinya untuk menuntut sesuatu, Anda salah alamat. Salah alamat, mengapa? Karena
kalau itu berbentuk tuntutan hukum ya, Pak Wilbert tidak ada terkait secara langsung dengan VTube dalam konteks tanggung jawab gitu loh. Makanya heran saja ketika melihat orang-orang tidak sedikit yang menghujatnya. Tidak karena tidak muncul ya, karena tidak menyampaikan apa-apa. Tapi sejauh yang saya tahu teman-teman, dia dan beberapa orang yang memang mempunyai tekad yang kuat, mempunyai kemampuan yang cukup, mempunyai pengetahuan yang mumpuni, mempunyai hubungan yang luas, mempunyai keahlian yang tidak perlu diragukan. Mereka sedang berjuang untuk kita semua gitu loh. Berjuang untuk para VTuber, berjuang untuk menyelamatkan kapal ini. Masalahnya adalah kapal ini milik siapa? Jadi kapal besar VTube ini milik siapa? Mana orangnya? Sudahkah selesai di dalam membangun komunikasi dengan orang-orang yang ingin menyelamatkannya? Saya kira menjadi tidak fair kalau para VTuber ngejar orang yang sebenarnya secara tanggung jawab misalnya tidak mau ya, misalnya tidak mau melakukan itu, dia nggak melekat pada dirinya, tidak melekat pada dirinya sebuah tanggung jawab di dalam tanda kutip. Tapi dia sendiri yang kemudian mengambil tanggung jawab ini atas nama sebuah semangat menyelamatkan semua orang. Saya kira seharusnya kita justru memberikan apresiasi, memberikan dukungan. Cukup dukungan moral ya, cukup dukungan semangat, cukup dukungan, tidak perlu dukungan financial. Tapi yang terjadi di lapangan nampaknya berbeda, justru teman-teman mulai surut dukungannya, kemudian berbalik menjadi orang-orang yang menghujat seakan-akan orang itu yang harus bertanggung jawab. Ada seorang yang berkecimpung di dalam bidang hukum yang juga beberapa hari terakhir saya melihat berusaha untuk membuat kekacauan di dalam tubuh VTube ini. Saya menyayangkan itu karena seharusnya semua ini bisa dilihat secara proporsional dan tentu saja profesional. Teman-teman, saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa perusahaan VTube ini sedang dalam proses negosiasi berbagai hal, khususnya
negosiasi di tataran kepemilikan ya. Karena tataran itu untouchable bagi saya. Mengapa? Karena saya juga member seperti Anda. Saya bukan seseorang yang mempunyai akses langsung kepada pihak-pihak yang mempunyai atau yang sedang melaksanakan negosiasi itu. Jadi kalau teman-teman bertanya sebenarnya apa yang terjadi ya, saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya tahu. Dan itu sudah saya sampaikan berkali-kali. Kalau setiap hari terus dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sama, jawabannya sama. Sudah saya sampaikan juga dari hari ke hari. Sama, yang bertanya berbeda, kadang yang bertanya diulang-ulang. Tapi pertanyaannya sama. Sebenarnya apa yang terjadi? Kapan pastinya on? Nah, ini daripada saya balas WA satu persatu, banyak banget masalahnya. Saya bikin aja konten ini bahwa teman-teman, saya sampaikan saat ini belum bisa mendapatkan update yang lebih dari apa yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Dan saya berusaha untuk terus berpikir positif, tidak menyerah. Yang penting hidup masih terus berjalan. Ada banyak cara untuk menjalani hidup. Bukan berarti ketika saya dan teman-teman Pandawa 5 memposting hal-hal lain, itu bukan berarti kami sudah tidak concern terhadap YouTube, sama sekali bukan. Tapi memang update itu bisa disampaikan kalau memang ada. Kalau tidak ada update, lalu ngapain? Lalu mau ngomong apa? Mau ngulang-ulang berita? Nanti bosan teman-teman kan? Jadi kalau teman-teman pengen tahu sebenarnya siapa sih pemilik VTube, siapa sih yang bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali VTube, sepertinya teman-teman harus menunggu. Atau kalau bisa mencari tahu sendiri, cari tahu coba. Mungkin lewat Google kayak atau apa. Kalau dari saya belum bisa menyampaikan exactly who, sebenarnya siapa, tepatnya itu siapa. Meskipun saya belum tahu ini siapa ini key person yang menjadi penanggung jawab utama setelah tidak ada Pak Prabowo ya, setelah ada investor baru yang mau masuk, ya. Ini siapa ini? Yang saya tahu ada Pak Wilbert dan beberapa teman Pak Wilbert. Apakah teman itu di luar VTube atau dari internal VTube? Artinya apakah dia orang-orang baru yang betul-betul baru, ataukah orang yang lama yang kemudian concern, ataukah dia dari pihak investor baru, atau dia memang sudah merupakan investor lama? Saya kira bukan investor lama. Saya kira mereka bukan. Tapi yang saya tahu Pak Wilbert nggak sendirian. Meskipun tidak sendirian, apakah bersama Pak Effendi atau bersama Pak Kris,
atau verikunya itu nantilah. Yang jelas ada teman-teman yang membantu Pak Wilbert untuk berjuang, dan saya berharap kepada teman-teman supaya jangan memang gini, susah ngomongnya ya. Kita memang pengen on kapan jelas ya. Tapi timeline jelasnya ini kan banyak yang mempengaruhi gitu. Nah, yang mempengaruhi kapan ini ketika belum diupdate, ketika belum diupdate ya berarti belum selesai persoalan yang dihadapi kan. Nah, maka satu-satunya cara kita menunggu. Udah menunggu, nggak ada yang lain. Mau dengan cara apapun ya nggak bisa. Saya kira itu teman-teman ya. Saya sebenarnya bicara di WA, bicara di telepon gitu, saya mohon maaf sering tidak saya angkat. Karena saya tahu apa yang akan ditanyakan. Dan saya tahu jawabannya sudah saya berikan gitu loh. Sebaiknya teman-teman yang masih belum puas dengan jawabannya ya coba tonton lagi yang sudah pernah saya sampaikan ya. Saya pernah menyampaikan dua hal penting nih. Ini dua hal penting ini fix ya. Fix artinya kalau fix itu nggak akan berubah. Apa? Yang satu, video tidak scam karena sedang diurus. Yang kedua, video pasti on karena sedang diupayakan menuju ke hari di mana on. Hanya saja kapan onnya saya kira Pak Wilbert juga belum tahu kapan. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.